segala pahala yang kamu dapatkan untuk menghapus dosa kamu di masa lalu. Maka kalau baca Quran 1 huruf dapat 10 kebaikan. 10 kebaikan itu menutup 10 dosa kamu kemarin. Itu 1 huruf. Gimana kalau kita baca 1 juz? Itu berapa ribu huruf? Maka kata para ulama, kalau mau panen pahala, artinya mau banyak-banyakan pahala, baca Quran. Itu panen betul pahalanya. Kalau kita bersedekah, itu dapat 1 kebaikan. Dibalas 10 kali lipat. Artinya baru 10 sedekah. Quran 1 huruf itu 10 sudah. Sama dengan kamu melakukan 1 kebaikan. Masalahnya kalau 1 juz berapa ribu huruf? Maka orang yang cerdas itu, kata para ulama, kalau mau panen pahala, baca Quran. Gak ada yang lain. Makanya Imam Syafi'i kalau Ramadan 1 hari itu baca Quran 2 kali khatam. 60 juz 1 hari. Bisa nggak? Bisa. Kita pernah coba. Tapi habis itu langsung teler. Saya paling maksimal kalau saya 1 kali khatam 1 hari. Di saat itikaf. Tapi habis itu teler, besok nggak bisa ngaji lagi. Kalau Imam Syafi'i setiap hari 2 kali khatam. Dan Allah lipat gandakan 70 kali lipat lagi kalau ngajinya di bulan Ramadan. Kering gak tuh? Maka para ulama kalau sudah masuk bulan Ramadan, kitab lain nanti dulu. Semuanya fokus ngaji, baca Quran. Maka minimal Ramadan itu, kalau saya pribadi khatam 3-5 kali. Kalau baca Quran, baca aja. Nah, artinya apa? Di dalam hadis itu, ketika orang yang mahir dibangkitkan beserta para malaikat yang mulia, tapi orang yang terbata-bata justru dapat 2 kali lipat pahala. Artinya Allah menghargai proses yang sedang kau jalankan. Allah itu tidak pernah melihat hasil yang kau dapatkan. Allah itu hanya mau melihat proses. Sedangkan manusia hanya melihat hasil. Gak peduli prosesmu kayak gimana. Yang penting tahunya kau sudah di puncak gunung aja. Dia gak mau tahu susahnya kamu mendaki itu kayak gimana. Itu manusia. Yang penting dilihat foto kamu, oh nyampe gunung, ya udah itu aja. Tapi kalau Allah, walaupun kamu nggak nyampe, tapi Allah akan menilai setiap langkah yang kau langkahkan. Itu Allah. Begitu juga kata Allah ketika sedekah. Allah tidak pernah melihat nominal sedekah kita, nggak pernah sama sekali. Aku sedekah 1 miliar, aku sedekah 1 juta, aku sedekah 100.000. Allah nggak pernah lihat hasil nominalnya. Yang Allah lihat proses pengorbanan yang kau keluarkan. Karena dalam Quran, ketika ada orang yang punya uang 100 juta dan dia sedekah 10 juta, maka hitungannya pengorbanan di sisi Allah hanya 10%. Apabila ada orang yang punya uang 100.000 dan dia sedekah 100.000, maka di hadapan Allah dia sudah berkorban 100%. Maka di hadapan manusia yang lebih hebat 10 juta. Tapi di hadapan Allah yang lebih hebat 100.000. Makanya lebih sulit sedekah itu orang kaya. Kalau orang kaya itu sulit sedekah. Kok sulit? Karena kalau dia punya uang 5 miliar, dia baru sedekah 100 juta, hitungannya baru 0,5%. Tapi orang miskin punya uang 500.000, dia sedekah 200.000, sudah 25%. Orang miskin punya uang 5.000, dia sedekah 5.000 kotak masjid, dan dia nggak tahu lagi mau makan apa. Itu jauh lebih baik 100% di hadapan Allah dibanding orang kaya yang sedekah 100 juta. Makanya kata Allah, alladzina yufikuna fis sarra wad dharra. Berinfak itu dalam keadaan senang ataupun susah. Justru yang sulit sedekah itu di saat senang, bukan di saat susah. Coba punya uang berapa miliar, cobalah sedekah 10%. Berat itu. Tapi kalau orang yang gak punya uang cuma 1 juta, dia sedekah 50%, 400.000, mudah ngeluarin deh 400.000. Maka lebih sulit itu sedekah di saat kaya. Di saat kaya itu sulit. Bukan di saat susah. Di saat susah mudah. Nah, artinya apa? Lihat, Allah itu tidak melihat hasil ending yang kita berikan, tapi proses menuju itu yang akan Allah hargai. Jadi kalau ngaji tahsin
Saya masih terbata-bata. Sampai mati pun kau terbata-bata. Selama kau proses belajar, memang gak bisa sekali gitu. Bukan kau belajar. Selama itu Allah selalu menghargai prosesmu. Kecuali orang yang sudah tahu terbata-bata baca dan dia gak mau belajar. Maka sampai dia liurnya kemana-mana baca Quran itu, gak akan diterima bacaannya. Bahkan bisa salah arti dan salah makna. La dan la saja itu berbeda. Innallaha lasami'un alim. Innallaha lasami'un alim. Yang pertama apa bedanya? Hanya panjang pendek saja. Innallaha lasami'un alim artinya sesungguhnya Allah benar-benar maha mendengar. Innallaha lasami'un alim, sesungguhnya Allah tidak maha mendengar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah aku mematikan Allah. Gimana tuh? Hati-hati. Maka belajar, tahsin. Carilah guru, tahsin. Saran saya jangan panggil guru ke rumah. Datangi guru. Bukan memanggil guru ke rumah. Kalaupun punya anak macam-macam, ajari anak kita untuk mendatangi ilmu. Bukan kita bayar guru. Keberkahannya beda. Dulu, ulama zaman dulu itu, yang paling mahal dulu itu belajar Quran. Di tahun-tahun zaman-zaman Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Yang paling mahal itu belajar Quran. Itu bayar per pertemuan, itu bisa sampai 40 juta. Ngaji kayak gini. Di zaman dulu. Maka dulu upah yang paling baik, paling besar itu guru ngaji. Maka kata Nabi, la as'alukum alaihi ajro. Haram mengambil upah atau tarif dari ngajar Quran, itu haram. Nah, kalau ada yang tanya saya, berapa sih bayar Ustaz Beri? Tanya Mas Beri aja, berapa bayar saya? Sekali panggil sini. Berapa Mas? 2 miliar saya minta ya. 2 M. Makasih Mas. Haram. Insya Allah. Tanya aja. Coba tanya. Gak pernah haram. Karena saya juga ajarin santri-santri haram menerima, minta tarif dari belajar Quran. Gak boleh. Ya, karena balasan kita hanya dari Allah. Tapi kalau ada orang yang memberi upah dari kita ngajar Quran, itu upah terbaik di seluruh dunia. Itu upah yang paling halal dan berkah di seluruh dunia. Dibanding upah-upah yang lain. Upah jadi polisi, bisa jadi dalam harta itu ada yang gak berkah. Jadi pengacara, ada suap menyuap mungkin. Upah dari bisnis, ada bohongin orang kali, dan lain sebagainya. Tapi upah terbaik, ini kata Nabi, upah terbaik adalah upah dari mengajar Quran. Maka dulu guru ngaji itu minimal tadi 10 sekali pertemuan bisa 40 juta. Nah jadi dulu upah yang paling mahal itu ngajar Quran. Tapi sekarang guru-guru ngaji lihat. Bahkan guru ngaji di kampung itu, kemarin saya ngisi guru-guru ngaji di kampung. Mereka dibayar 1 bulan 50.000. Bahkan ada yang 3 bulan 300.000. Dan itu dibayar per 3 bulan. Jadi padahal guru ngaji itu, kalau dalam kitab ada satu kitab, justru guru ngaji itu derajatnya di atas orang tua kita. Kenapa? Kalau orang tua kita mengharapkan keselamatan kita, itu wajar. Karena darah daging. Dia belikan kita makan, dia buat kita ini, dia jaga hidup kita, dia sekolahkan kita, wajar. Tapi guru ngaji gak ada hubungan darah, dia memikirkan keselamatan akhiratmu. Dan gak dibayar apa-apa. Apa hubungan darah kita? Gak ada sama sekali. Kenapa guru ngaji pengen ngajarkan kita? Padahal kita bukan anak kandung dia. Dan kita menuntut guru ngaji ikhlas lillahi ta'ala. Betul guru ngaji dia udah tahu ikhlasnya. Kita yang belajar itu yang harus paham, penuhi kebutuhannya. Kata Allah di surah kedua ayat 273. Ini ayat infak untuk guru ngaji. Surah 2 ayat 273. Apapun infak yang kamu keluarkan, itu yang terbaik untuk siapa?
untuk orang-orang yang terhalang usahanya demi berjihad berjuang di jalan Allah, untuk mencerdaskan umat, untuk guru-guru ngaji, untuk ustadz-ustadz yang gak bisa bisnis lagi, yang gak bisa kerja lagi. Kamu yang mikirin hidup mereka. Orang pikir guru-guru ngaji, ustadz-ustadz ini mampu karena mereka jaga diri dari minta-minta. Kamu gak paham kata Allah, uangmu keluarkan untuk mereka. Mereka mikirin kita, giliran kita sebagai santri mikirin guru kita ya, karena mereka gak bisa usaha lagi di bumi kata Allah. Kalaulah sekarang ustadz-ustadz atau guru-guru ngaji cari duit, kalian mau belajar sama siapa? Kalau sekarang ustadz-ustadz fokus aja lah berbisnis kayak kita, yang seharian ngurus bisnis terus siapa mau mikirin umat? Siapa mau ngurus masjid? Siapa mau buka pondok pesantren? Siapa mau ngurus santri? Habis bumi. Nah, maka tugas kita mikirin mereka. Kalau di Malaysia, wah ustadz itu gak boleh kerja, gak boleh bisnis, fokus dan semua kemasalahan hidupnya bukan cuma cukup ya, tapi lebih. Kalau ustadz itu digaji 70 juta, rumah disiapin, mobil disiapin, semua fasilitas liburan semua disiapin. Jadi dia enak fokus ngurus umat. Kalau di sini kasihan, ustadz juga disuruh ngajar, disuruh zuhud, disuruh jangan cinta dunia, tapi disuruh cari dunia juga. Dia mikir dia mau makan gimana, anak istrinya 5, anak 5 memberi istri, butuh kebutuhan. Kita menuntut mereka untuk zuhud. Ustadz kok cinta dunia? Kalau dia gak cari dunia gimana? Dia butuh makan, anaknya mau sekolah. Kita menuntut, aduh. Makanya tak pernah berkah ilmu yang kayak gitu. Orang-orang fakir itu fakoro, orang yang benar-benar gak ada kerjaan, gak bisa ini. Itulah guru-guru ngaji kita ini. Ikhlas itu goals kita. Tapi untuk bisa ikhlas, gak bisa setiap waktu. Pasti ada jeria, ujub, pelit, sombong, dan lain sebagainya. Ikhlas artinya kholas. Kholas artinya selesai. Lakukan, lupakan. Jadi untuk bisa ikhlas itu, kita ngasih, udah, lupakan. Dan itu perlu latihan. Ya, perlu latihan. Jadi gak semerta-merta langsung bisa ikhlas. Latihan dulu. 2.000, 5.000, 10.000. Jadi jangan pikir 2.000 asal ikhlas. No. Dari mana kita tahu ikhlas kita? Sampai kamu gak ikhlas. Di situ batas keikhlasan kamu berarti. Dan di situ latihannya. 1 juta masih enteng. 2 juta masih enteng. 5 juta udah mulai berat. Udah stop, situ aja. Di situ batas keikhlasanmu. Udah berarti 5 juta. Jangan 2.000 terus. Sampai mati 2.000 ikhlas, 2.000 terus infak. Nggak tambah-tambah. Jadi perlu latihan ikhlas itu. Ikhlas itu apa? Lakukan, lupakan. Ya, itu ikhlas. Dan terkadang setan itu selalu menggoda. Kalau belum ada uangnya, terkadang kita pengen infak sana sini. Pas udah ada uangnya, mulai kebutuhan itu banyak di depan mata. Tiba-tiba listrik habis, tiba-tiba motor bocor, tiba-tiba ada aja semuanya. Itu diuji kan. Hati-hati. Jadi tetap sesuai niat kita di awal tadi. Ya, manusia itu gitu. Kalau untuk infak, dia tiba-tiba jadi akuntan profesional. Hitung-hitungan detail. 20%, 100%. Detail. Tapi kalau untuk belanja hobinya, itu kayak orang bodoh matematika itu. Langsung aja keluar. Gak hitung-hitungan deh. Kalau infak kok bisa pintar matematika gitu. Begitulah manusia. Manusia. Loss deh kalau udah untuk beli sesuatu yang hobinya itu loss. Kayak orang bodoh matematika, gak bisa hitung deh. Gitu deh, perlu latihan terus. Setan pasti akan selalu menggoda kita dari depan, belakang, kiri, kanan. Dari depan, keraguan-raguan untuk melangkah. Kekhawatiran akan sesuatu yang belum terjadi. Itu setan. Nanti kalau bangkrut gimana? Nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau ini gimana? Kekhawatiran dengan sesuatu yang belum terjadi. Itu pasti 100% setan. Kalau gagal gimana? Kalau sukses gimana? Jadi suuzon yang paling buruk, zona sau, suuzon udah buruk.
Ada suuzon yang lebih buruk, yang paling buruk, yaitu suuzon ke Allah dengan sesuatu yang belum terjadi. Itu suuzon terburuk. Nanti kalau saya bangkrut gimana? Nanti ini suuzonnya di surah Al-Fat ya. Ketika orang-orang munafik bilang, yuk ikut perang, nanti kalau kalah gimana? Belum aja perang. Nanti kalau kalah gimana? Terus yang lanjutin usaha gimana? Istri saya siapa yang ngurus? Belum aja perang. Itu suuzon terburuk. Suuzon dengan sesuatu yang belum terjadi. Ya. Nanti kalau saya balik lagi gimana? Nanti kalau saya nakal lagi gimana? Nanti kalau saya ini gimana? Itu suuzon terburuk. Hati-hati. Itu setan pasti. Ya, itu kekhawatiran. Yang kedua dari belakang, yaitu dari kesedihan masa lalu. Aku orangnya nggak bisa, kayaknya udah lah, nanti aku deh, aku banyak dosa, kayaknya aku nggak bisa bayar, aduh aku ini. Hati-hati, itu setan juga. Kesedihan masa lalu. Dari kiri dibuatnya maksiat, ya. Dari kanan dibuatnya kita beramal soleh, tapi sombong, ria, ujub, pamer, semua. Maka tidak bisa lari dari setan. Depan, belakang, kiri, kanan, habis. Nggak bisa lari. Mengelilingi kita terus. Setan pertama kita lulus, setan yang TK. Nanti dia akan udah nggak bisa TK lagi, balik dia, dikirim setan yang SD. Makin kita tingkat taat, setan bakal ganti. Setan SMP. Setan itu ada perguruan tingginya. Ada yang sekolah di Mesir, ada sekolah di Madinah. Iya, setan kedokteran juga ada, jin kedokteran juga ada. Jin yang bisa menyembuhkan orang itu kan belajar kedokteran lagi. Iya. Jadi nggak pernah kita lari. Oke, baik. Terus sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan kekhawatiran itu? Ketika aku ingin ngambil keputusan, aku ragu-ragu, aku khawatir, takut ini. Gimana cara memantapkan hati kita, gitu ya? Buka di surah 16 ayat ke-98. Apabila kamu hendak membaca Quran, maka bacalah ta'awuz. Ini makna yang pertama, ketika kita mulai mau buka Quran, di saat itu akan ada 20 pikiran yang secaraan bersamaan, secara masuk dalam otak kita, buat kita nggak jadi baca Quran. Pas mau buka ta'awuz, oh iya lupa ini, bentar. Pas mau buka Quran, ada WA ting tuh, udah masuk, nggak jadi baca Quran. Itu setan itu. Ya. Makna yang kedua, ketika kamu baca Quran, maka di saat itu Allah akan menurunkan perlindungan dari setan yang terkutuk. Artinya gimana cara kita menghilangkan keraguan itu? Baca Quran. Karena Quran adalah hudan linnas. Maka Quran yang akan menunjukkan kamu apa yang harus kau pilih. Maka nanti ketika ngaji kau akan tahu, oh ini maunya Quran, maka bismillah, mantap pilihannya. Maka buka Quran, baca Quran. Itu yang akan menghilangkan segala keraguan-keraguan dalam hati kita. Karena Quran inilah al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hanya Quran yang akan menghilangkan keraguan-keraguan. Maka kenapa orang banyak ragu-ragu, banyak khawatir? Pasti dia nggak ngaji. Dia sholat lancar, dia banyak sedekah. Tapi kalau dia nggak ngaji, maka tetap suka ragu-ragu. Ya. Kalau sudah ada Quran, akan mantap kita melangkah. Karena langkah kita sesuai petunjuk dari Quran. Wah, inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam, surah 17 ayat ke-9. Sesungguhnya hanya Quran ini saja yang akan menunjukkan jalan kamu ke depan yang paling lurus. Nggak ada jalan yang lain. Nggak bisa pakai buku lain, karangan siapapun nggak bisa. Hanya pakai Quran aja. Dari depan itu setan itu selalu memanjangkan angan-angan kita. Apa angan-angan kosong? Angan-angan kosong itu angan-angan akan kehidupan dunia. Itu angan-angan kosong. Nanti kalau aku punya rumah gini, kayaknya keren nih. Kayaknya aku mau beli mobil ini nih. Kayaknya nanti usahaku jangan. Angan-angannya sampai tek ke dunia saja. Maka itu angan-angan kosong. Tapi kalau angan-angannya sudah stepnya sampai akhirat, nanti kalau aku punya rumah, aku buka rumah Quran gitu, itu baru impian. Ya. Gitu deh. Mau nggak? Pasti mau lah. DRW atau komik atau apa usaha-usaha kita akan tetap terus ada dan nggak akan pernah tutup. Mau nggak, Dok?
tetap selalu ada dan dijaga sama Allah. Apa rahasia? Di surah ke-13 ayat ke-17. Adapun yang bermanfaat untuk manusia, maka dia akan tetap berada di muka bumi. Selama DRW ini bermanfaat untuk manusia, selama itu dia akan tetap ada di bumi. Tak akan pernah hilang. Allah janji akan menjaganya. Maka pastikan apapun yang kita lakukan, kita buat komik, kita buat usaha, kita buat apapun, pastikan ada manfaatnya untuk manusia. Maka pastikan apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat untuk manusia. Untuk orang miskin, untuk anak yatim, untuk Al-Quran, untuk agama Allah, untuk lapangan kerja, untuk apa saja. Yang penting bermanfaat untuk manusia, maka selama itu kata Allah, kau akan tetap di muka bumi. Lihat nih, ini hasil saya 3 bulan. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Ayo kejar target ini, sekian-sekian. Buat orang semangat cari dunia. Maka kata Allah, itu musuh Allah. Orang yang mengajak orang lain untuk cari dunia, itu musuhnya Allah. Kenapa? Karena Allah ciptakan mulut kita untuk mengajak orang kembali ke Allah, bukan untuk ngajak orang cari dunia. Maka kalau ada orang lain yang ngajak kita untuk semangat cari dunia, tanpa tadi embel-embel ke akhirat gitu ya, hanya cari dunia tok, maka siap-siap dia musuhnya Allah. Allah langsung dijadikan musuh. Pengen ngikut kan? Itu mereka bawa-bawa bersaksi pakai ayat Allah tuh. Itu kan ayatnya tuh. Pakai ayat Allah juga. Tapi tujuan ayat Allah untuk cari dunia. Itulah namanya samanan qalila. Wa yashtaruna bi ayatillahi samanan. Mereka menjual ayat Allah demi harga murah. Demi cari dunia. Dunia ini harga murah. Hati-hati. Musuh Allah itu. Maka tugas kita ini apa? Ngajak orang untuk kembali ke Allah, bukan ngajak orang untuk cari dunia. Hati-hati. Itu setan motivator. Tapi jangan di-share, jangan untuk orang ya. Ini untuk kita. Kalau sempat langsung kepikiran orang si fulan, berarti kau setannya. Gak ada kepikiran ya? Gak ada. Kalau, maka saya bilang, kalau ngajinya ngelihat orang lain yang salah, berarti salah ngaji. Kalau ngaji tadi langsung kepikiran orang lain, bukan kepikiran diri kita, berarti salah ngajinya. Nggak boleh ngaji untuk orang lain, itu nggak boleh. Ngaji itu untuk iqra kitabak, baca diri, bukan baca orang lain. Wah, motivator setan tuh. Berarti kau yang salah. Berarti kau yang setan. Berarti salah ngaji. Lah harusnya gimana? Astagfirullah, kayaknya dulu aku itu setan itu. Ngajak orang. Itu betul ngaji kayak gitu. Aku kayaknya dulu itu suruh semangat orang cari duit, itu aku dulu itu. Itu baru betul ngajinya. Ini langsung kepikiran orang lain. Nah, kau setannya berarti. Nah, ngaji ini beda-beda tipis. Jangan sampai ngaji itu untuk memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang. Makanya kalau ada pertanyaan, Ustadz, saya mau bertanya, si ini nih titip pertanyaan, dia suaminya, saya nggak bakal jawab. Kalau orangnya nggak mendengar apa jawaban itu, buat apa betulkan orang lain, dia aja nggak mau dengar? Kenapa kok tanya orang lain? Tanya untuk diri sendiri, baru saya jawab. Karena nggak ada ngefek. Karena kita ngaji bukan untuk orang, kita ngaji untuk memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang. Kita yang ngaji, kita yang berubah. Jangan berharap kita yang ngaji orang lain berubah. Kita ngaji nih, berharap orang lain sikapnya seperti kita. Enggak lah, dia belum ngaji kok. Terus sikap kita ke mereka apa? Memaklumi. Mereka belum paham, mereka belum tahu. Kalau mereka tahu, mungkin mereka berubah. Tugas kita lah yang memberitahu, bukan malah tuh. Belum tahu deh. Setan. Hati-hati, beda tipis itu ngaji. Maka ngaji kita ini refleksi diri, bukan untuk orang lain. Oke, lanjut. Terus menanggapi itu gimana? Nah, kalau hal-hal kayak gitu nggak ada, artinya itu tahayul, atau tatayarna bikum, ya. Di surah Yasin ya, lupa saya ayatnya. Zaman dulu kalau mau
pergi kalau mau buka usaha kalau apa ngelihat burung. Makanya tatoyarna toir burung. Kalau burungnya, saya nggak tahu gimana zaman dulu. Kalau burungnya ke sana, ini cocok nih. Maka mereka pasang, maka mereka sapa, maka mereka buka bisnis. Kalau burungnya, jadi mereka ngelihat burung, kan sama aja ya sekarang. Sekarang apa? Lihat Rebo apa misalnya, Jumat ini itu nggak ada. Itu toir nggak boleh. Ya. Atau tanggal 13 ini sial, hari Jumat Kliwon, atau ini itu nggak ada. Atau pakai nama ini berat, nama ini itu nggak ada. Atau pakai warna ini hati-hati. Itu semuanya tahayul, nggak ada sama sekali. Hoki, sial, apa itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Sihir itu ada dan nyata. Nah kalau sihir itu jelas ada. Karena Nabi yang memerintahkan, makanlah kurma ajwa 7 butir setiap pagi, maka kau akan terhindar dari sihir. Artinya kan sihir itu ada. Ya. Nah mengantisipasinya, salah satu yang agak sulit masuk sihir yaitu orang-orang yang dekat dengan Quran. Ya, ketika dekat dengan Quran maka itu sulit. Tapi kalau dia ada peluangnya, ada seorang hafiz Quran 30 juz, kesurupan. Ditanya kok bisa, padahal dia selalu bersama Quran. Ternyata minum pakai tangan kiri. Ketika minum pakai tangan kiri, saat itu setan ada kesempatan, setan masuk. Maka hati-hati ngasih celah-celah sama setan itu. Ya, karena minum dan makan tangan kiri itu minumnya setan. Caranya setan, maka dimasuklah celah dari situ. Maka kalau bisa kita hindari hal-hal yang bisa celah-celah masuknya setan. Ya, kalau kita dekat dengan Quran, insya Allah Quran itu lebih kuat daripada sihir. Karena Quran ini mukjizat. Mukjizat itu bukan miracle. Siapa yang pikir mukjizat itu miracle? Mukjizat itu bukan miracle, bukan keajaiban. Mukjizat itu artinya menaklukkan. Ya, meeting. Ya. Apa sih meeting? Nggak tahu sih. Apa sih? Itu merangkul. Jadi kalau ada orang smackdown itu, tahu nggak yang dikunci itu? Yang dikunci itu yang mukjiz. Orang yang kunci sehingga orang takluk, nggak bisa gerak sama sekali. Nah itulah mukjizat. Proses itu namanya mukjizat, menaklukkan orang nggak bisa berkutik sama sekali. Nabi Musa, ketika itu orang-orang pada sihir ular, tali jadi ular, padahal itu mainan aja itu. Terus Nabi Musa diberi mukjizat, tongkatnya benar-benar berubah jadi ular, memakan semua sihir sehingga semuanya langsung takluk, tunduk, sujud. Maka namanya mukjizat, menaklukkan semua sihir itu. Di zaman Nabi Isa, semua orang di zaman itu bisa ngobatin orang. Maka Nabi Isa bisa hidupkan orang mati, sehingga semua dokter-dokter takluk. Namanya mukjizat. Di zaman Nabi Muhammad SAW sering ada sihir-sihir, syair-syair. Maka Quran hadir untuk memakan itu semuanya, sehingga semua takluk. Maka sihir akan takluk dengan Quran. Ya. Makanya namanya mukjizat. Sekarang pertanyaannya, saya sedang membawakan Quran. Saya di sini mungkin yang paling muda. Antum semuanya lebih tua semuanya dari saya. Terus lebih berpengalaman, terus lebih kaya dan lain sebagainya. Kenapa masih mau duduk di sini? Kenapa takluk? Karena Quran yang saya bawakan semuanya takluk. Nah inilah semuanya kena mukjizat. Semuanya takluk. Ada yang bisa ngelawan. Bukan ngelawan saya loh ya, ngelawan Quran ada yang bisa. Semuanya langsung manut deh. Padahal siapa Ustadz Beri? Bukan Ustadz terkenal. Kalau Ustadz nasional Ustadznya oke, semuanya manut semua ini. Siapa Ustadz Beri? Anak muda, pakaian model kayak gini. Tapi kenapa masih mau manut? Padahal kalau dipikir antum mungkin lebih cerdas urusan dunia. Kenapa? Karena Quran mukjizat menaklukkan hati kita semuanya. Semua hati sudah takluk dengan Quran, bukan sama saya, tapi dengan Quran. Itu namanya mukjizat. Jadi mukjizat masih ada gak sampai sekarang? Masih ada. Barang siapa yang menghadiri khataman Quran, dia gak baca, tapi dia menghadiri dari Ad-Duha sampai An-Nas, maka dia seperti mendapatkan bagian harta rampasan perang. Dapat bagian juga. Hadir aja. Yang ngaji satu orang, terus khatamannya rame. Nah, makanya rame juga dapat kebaikan, kayak kebagian harta baru. Terus yang kedua, saya suruh apa? Pasang speaker. Kenapa pasang speaker? Di surah 7 ayat 204. Dengar dan diam agar
Dengar aja dapat rahmat, dapat hadiah, dapat kasih sayang. Dengar aja. Enggak, dapat rahmat dari Allah. Dengarkan. Yang pertama, step paling rendah dengarkan. Artinya cukup dengarkan aja. Yang kedua dibaca. Yang ketiga baca artinya. Yang keempat tadabur, kayak gini. Tadabur perlu guru. Ya. Baca arti itu tafsir, itu termasuk arti ya, macam tafsir. Tadabur. Setelah itu diamalkan yang paling penting. Jadi gini, ketika tadi ada ayat Quran tentang apa? Baca ta'awuz. Kita ngamalkan itu, maka sudah dapat pahala itu, mengamalkan Quran. Dan ini yang poin paling tinggi, mengamalkan Quran. Setelah amalkan, ajarkan. Satu huruf yang kau ajarkan, maka pahalanya akan mengalir selama dia baca. Dokter ngajarin anak Al-Fatihah, selama dibaca Al-Fatihah sampai mati, maka pahalanya ngalir ke orang yang mengajarkan. Maka hari ini saya ngajarin Quran, nanti antum ngajarin lagi karyawan, ngajarin lagi, maka selama itu pahala akan terus ngalir tanpa mengurangi pahala orang yang mengajar. Sama persis dapat pahalanya. Yang terakhir menghafalkan. Ketika menghafalkan Quran, pahalanya apa? Banyak sekali. Menghafalkan Quran itu. Salah satunya, apalagi nggak hafal-hafal. Nih saya mau ajarin dikit dalam adab. Pernah nggak lihat kiai minum selesai rebutan? Wallahu alam, itu saya nggak tahu, ngalah berkah. Tapi yang saya diajarkan sama guru saya, ketika ini saya minum, maka ini akan jadi darah daging buat saya. Ketika saya berdakwah dari energi minum ini, maka semua pahalanya akan dapatkan orang yang menyiapkan ini. Support dakwah. Jadi kalau mau dapat, support dakwah ustadz-ustadz itu. Ustadz, saya yang bayarin tiketnya, saya yang bayarin penginapannya, saya yang bayarin makannya, saya belikan ustadz ini. Bahkan, ini handphone saya dibeliin semua. Ini dibelikan, ini hadiah. Tab saya dibelikan, kemarin kan saya cerita, tab dibelikan sama kawan-kawan di Bogor. Bayangkan selama saya pakai buat kajian, tab saya pakai buat kajian, semuanya ngalir. Itu salah satu bentuk support juga, itu boleh, ya bisa. Gitu dia. Bukan berarti saya minta belikan ya, udah ada. Support. Kebanyakan orang gitu ngalah berkahnya gitu. Wallahu alam, saya nggak tahu ilmunya itu ya, karena saya nggak berada di pondok itu. Yang diajarkan guru saya, kami rebutan menyiapkan minum untuk guru kita. Dan saya itu termasuk orang yang selalu pertama kali menyiapkan minum guru saya. Dulu. Nah sedikit. Mas Ferry cuma nuangin. Tapi yang beliin DRW misalnya, apakah dapat pahalanya? Dapat pahala yang sama. Allah itu maha luas. Jadi jangan pikir Allah itu pelit. Hitung-hitungan. Ini dapat separuh, ini dapat separuh. Yang beliin separuh, ini separuh. Nggak ada. Allah itu tidak terbatas. Jadi jangan pikir Allah terbatas. Setetes air pun, seteguk air pun yang kita infakkan, maka Allah akan balasnya sempurna. Nggak ada nih bagi setengah, walaupun cuma nuangin, yang beli setengah. Nggak. Ini dapat full, ini dapat full. Sama-sama dapat, karena Allah maha luas. Allah itu kayak hitung-hitungan. Jadi jangan pikir Allah itu kayak kita pelitnya, bagi setengah, nggak ada. Lebih bagus itu. Maka sahabat kan bilang, ya Rasulullah, aku mau sedekah atas nama orang tua, apakah pahalanya dapat dan mengalir? Iya, kata Nabi. Jawabannya iya aja, kata Nabi. Udah selesai. Maka kalau wakaf atas nama orang tua dapat, kita yang berwakaf juga dapat. Jadi jangan pikir sama orang tua aja yang dapat. Enggak, Allah itu maha luas. Jangan pikir Allah hitung-hitungan kayak kita. Nah, itulah namanya kelicikan amal. Cerdas. Kita infak aja. Ini saya kasih kamu 50.000 ke karyawan, terus kamu infak Jumat ya. Itu dibahagia lo bisa berinfak. Itu lebih baik daripada kamu itikaf sendirian di Masjid Nabawi 1 bulan. Memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim itu lebih baik daripada kamu itikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Itulah manusia. Ada aja hitung-hitungan sama Allah itu. Kita aja hijrah setelah 5 tahun kita belajar. Lah kita menuntut orang tua kita, suami kita, istri kita 1 bulan harus soleh. Kamu aja setelah 20 tahun baru hijrah. Dan kau nuntut istrimu harus soleh besok. Kau nuntut suamimu harus soleh besok. Berarti kau yang egois.
Kau nuntut orang tuamu harus paham sesuai yang kau pelajari. Padahal kau belajar aja bertahun-tahun. Nabi menunggu Umar hijrah itu 8 tahun. Nunggu Umar hijrah. Kenapa kita baru 1 bulan baru hijrah, baru ngaji, berharap suami kita soleh dan kita gak sabar? Ustaz, suami saya gak mau sholat Ustaz. Ini. Wah Ustaz, suami ngeluh semuanya. Kamu baru hijrah, kamu baru pakai jilbab panjang, baru hijrah aja setelah 5 tahun Allah kasih hidayah. Kenapa kamu nuntut suamimu 1 bulan langsung berubah? Sabarlah. Ya, jadi sabar. Ngelihat orang tua seperti itu, sabar. Tapi doakan terus. Ya, jadi sabar. Masalah zakat, buka di surah 41 ayat ke-6. Dan celakalah bagi orang-orang yang syirik, menyekutukan Allah. Celaka nggak orang yang syirik itu? Celaka. Siapa sih orang yang syirik itu? Ayat ke-7-nya. Yaitu orang-orang yang tidak bayar zakat. Syirik. Ternyata kita pikir syirik itu nyembah batu, dukun, lain sebagainya. Ternyata syirik itu tidak bayar zakat. Itu syirik. Kebanyakan pengusaha ini mengeluarkan infak, tapi nggak mengeluarkan zakat. Padahal zakat wajib, infak sunnah. Dia bisa infak puluhan juta, ratusan juta, tapi zakat nggak dikeluarin. Zakat itu cuma 2. Satu zakat fitrah, satu zakat mal. Zakat fitrah oke, setiap tahun insya Allah ya beras. Tapi zakat mal ini ada balasan cabang. Zakat penghasilan, zakat usaha, zakat kalau punya ruko, zakat kalau punya emas, zakat kalau punya aset yang nggak terpakai, zakat punya ini, zakat itu, zakat pertanian, zakat ini. Itu harus dihitung. Tuh. Dan orang yang tidak berzakat, maka syirik. Selama ini penghasilan kita zakat nggak? Kalau berat ngitung setahun per tahun, kalau takut lupa, hitunglah zakat setiap bulan. Boleh. Setiap bulan. Bahkan tahu nggak al-baik di Arab itu, ayam nomor 1 di Arab itu, yang ngantrinya 2 jam, itu zakatnya per hari. Tapi kan belum tentu masuk hitungan lah. Kita bisa hitung-hitungan kita lah. Anggap zakat per tahun itu 85 gram emas. Ya kan, kalau sebulan kita hitungan contoh lah ya. Contoh sebulan 6 juta penghasilan, wajib zakat. Berarti kan per hari 200 ribu. Kalau kamu punya penghasilan di atas 200 ribu satu hari, maka sudah wajib zakat. Dari 200 ribu itu keluarannya jadi 2,5% berapa? 200 ribu 5 ribu per hari zakat. Berat nggak? Nggak berat. Kenapa? Ketika kau zakat hari ini, Allah balasnya besok. Kalau kau zakat per bulan ini, maka Allah balasnya bulan depan. Kalau kau zakatnya setahun, Allah balasnya tahun depan. Ketika itu Abdurrahman bin Auf sama istrinya berdagang. Untung 1 peti emas. Gak bisa tidur. Kenapa gak bisa tidur? Takut mati dalam keadaan masih punya harta. Karena harta ini bakal dihisab. Maka mereka takut, kalau aku mati masih punya harta. Suami istri ketika ngelihat, kok gak bisa tidur? Gak bisa tidur, kita masih punya 1 peti emas. Belum kita bagikan. Belum kita wakafkan ini. Akhirnya malam hari mereka bagikan emas itu. Baru bisa tidur. Baru tenang tidurnya. Kalau kita kan gak bisa tidur kan gak ada duit ya. Nggak ada emas dalam petinya ya. Nggak bisa tidur ya suami istri. Besoknya untung 2 peti emas. Makin nggak bisa tidur. Bagiin lagi. Besoknya lusanya untung 3 peti emas. Begitu terus. Abdurrahman bin Auf pernah pengen miskin karena mendengar Rasulullah bilang bahwa nanti orang kaya itu masuk surga dalam keadaan merangkak. Karena akan dihisab hartanya. Karena takut harta ini kalau halal dihisab, haram diazab. Gimana tuh? Halal punya, kalau dapatnya halal dihisab, kalau haram diazab. Maka Abdurrahman bin Auf pada saat itu pengen miskin. Akhirnya gimana caranya miskin ini? Karena dia tahu kalau sedekah maka makin kaya, gak mungkin miskin. Akhirnya hartanya nggak mau disedekahkan nih. Karena dia tahu kalau aku sedekah maka makin kaya nih. Tapi dia pengen miskin. Akhirnya udahlah.
belanja aja lah. Belanja. Lihat ke pasar, orang lagi perang. Nah, orang yang jual kurma itu nggak laku. Akhirnya kurmanya busuk semuanya. Daripada dibuang, kata Abdurrahman bin Auf, biar aku borong satu pasar. Akhirnya ketika diborong semua kurma busuk itu kan nggak bisa dijual, tinggal jadi sampah kan? Alhamdulillah lega. Jadi jatuh miskin. Gak lama kerajaan dari Yaman datang. Ternyata raja Yaman itu terkena wabah. Salah satu penyakit yang kata tabibnya bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Dan mau dibeli 10 kali lipat kalau yang jual kurma busuk. Kata pedagang, Abdurrahman bin Auf punya semuanya. Dibeli dengan harga 10 kali lipat. Kaya lagi. Maka gak bisa miskin orang yang bersedekah. Gak bisa miskin orang yang membahagiakan orang lain. Gak bisa dia. Walaupun dia pengen. Itu gimana ceritanya itu? Abdurrahman bin Auf buat bahagia satu pasar. Bahagia gak semua orang tuh? Bahagia. Maka gak bisa miskin. Bertambah 10 kali lipat. Gimana ceritanya kayak gitu? Pengen miskin peti emas dibagikan, besok datang lagi. Gak bisa miskin. Maka kalau zakat per bulan, siap-siap balasannya bulan depan. Kalau zakatnya baru dikeluarkan tahun, ya tahun depan akan logikanya kayak gitu. Lah kamu belum keluarin, gimana aku mau balas? Kalau keluarnya per hari, maka besok udah dibalas. Maka al-baik itu lihat tuh. Zakatnya per hari. Maka zakat. Ya. Zakat bedanya dengan infak apa? Zakat ada hitungannya. Ada hitungannya. Yang kedua harus ada akadnya bahwa ini zakat. Yang ketiga harus diserahkan ke orang 8 asnaf yang khusus. Gak bisa ke sembarang orang. Saya mau ke kerabat saya ini, gak boleh, itu hitungannya bukan zakat, infak. Saya ke anak yatim nih, gak bisa, itu hitungannya infak, bukan zakat. Zakat hanya boleh ke fakir, miskin, hamba sahaya. Hamba sahaya ini kalau zaman sekarang, mohon maaf ya, PSK. PSK itu ketika kamu membebaskannya tanya, kamu jual diri semalam dapat berapa? Dapat 700.000, ya udah saya ganti 1 juta, kamu berhenti dari PSK. Zakat boleh. Kamu berhenti dari PSK, saya biayain setiap 1 bulan 1 juta. Kamu gak perlu jual diri lagi. Itu kata ulama kontemporer zaman sekarang. Ya, jadi boleh bebasin PSK. Pembantu itu ya boleh juga sih. Cuman pembantu itu nafkah hitungannya. Kita yang wajib menafkahinya. Karena dia kerja buat kita. Itu nafkah. Ya. Nah, terus orang yang punya hutang. Hutang untuk makan ya. Hutang untuk hidup, bukan untuk gaya hidup. Zakat boleh bayarin mereka. Terus mu'alaf. Mu'alaf yang baru masuk Islam dan dia dicampakkan dari keluarganya. Kaya gak usah tadi itu. Belum selesai. Dicampakkan sama keluarganya, maka zakat boleh untuk mereka. Terus Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan dan habis uangnya untuk balik. Bekalnya sudah habis, maka zakat boleh untuk mereka. Terus fisabilillah. Fisabilillah dua nih pendapatnya. Kalau pendapat yang pertama harus orang yang perang di jalan Allah, harus orang yang perang. Salah satunya Buya Yahya. Pokoknya nggak boleh yang lain, harus orang perang. Cuman ulama kontemporer zaman sekarang, fikih zaman sekarang, karena tidak ada lagi perang, maka fisabilillah adalah orang yang mewakafkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah. Guru ngaji, ya. Ya, orang-orang yang berjuang, santri-santri yang ngafal Quran yang mereka nggak bisa cari uang, nggak mereka bisa, maka boleh. Tapi kalau untuk pembangunan pondok pesantren, untuk masjid itu nggak boleh. Ya, zakat nggak boleh. Mau lebih aman, salurkan ke Baitul Mal. Cari aja rumah zakat, apa Baitul Mal terserah. Ya, aman. Gitu deh. Diserahkan langsung boleh ya? Terus boleh. Ya, boleh, tapi mereka nggak ngerti doanya. Karena kata Nabi, khus min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha washolli alaihim. Kalau ada orang yang berzakat, doakan mereka, kata Nabi. Maka apa doanya? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Maka amil zakat itu wajib mendoakan orang yang berzakat. Maka kalau dari Baitul Mal terima, doakan. Gitu dia. Nambahnya Ustaz, kalau misalnya kan mungkin insya Allah kedepannya saya lanjut nih usahanya. Nah jadi yang sebelum-sebelumnya gimana Ustaz? Kan zakatnya gak sesuai sama hitungan syariat. Allah ampunkan. Allah selalu mengampunkan dosa yang kita gak tahu.
kemarin-kemarin. Tapi kalau mau nebus nih, lebihin zakatnya. Ya Allah, akad aja walaupun kita nggak tahu. Ya Allah, zakat bulan ini 1 juta. Aku lebihin 1.500.000 untuk nebus zakat yang kemarin nggak tahu berapa. Gitu aja. Ya, boleh. Ya, makanya jangan pakai nama hamba Allah ya. Pakai nama aja. Jadi jangan pikir riak-riak, nggak perlu. Karena terutama kalau saya ya di pondok ya, kalau saya di pondok nih, di pondok saya nih. Saya kan juga punya Baitul Mal. Ketika infak ke Baitul Mal, kita harus minta namanya. Kenapa? Karena kita doakan sama santri-santri langsung. Kita bakal doakan, kalau minta video silakan, nanti kita bakal videokan, kita doakan, namanya siapa, minta doa khusus pun boleh. Insya Allah doa santri itu mustajab. Mereka nggak pakai handphone, tahajud mereka nggak pernah lepas. Dan beberapa testimoni orang-orang itu habis didoain, Allah langsung kabulkan saat itu juga. Ya. Nah, santri-santri, karena bisa jadi tangan kita ini belum tentu Allah kabul, kita nggak tahu lewat aminnya siapa Allah kabulkan doa kita. Tapi kita juga harus yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan sama Allah. Jadi jangan minder juga. Kayaknya doa aku nggak bisa. Minta doa kiai boleh, cuman kau harus yakin doamu juga dikabulkan sama Allah. Ya, gitu deh. Kalau zaman dulu ya dikumpulkan Sayyidina Umar di Baitul Mal. Karena Baitul Mal gini, ketika kita cuman zakat 100.000, kan ngasih orang bagi ke orang 50 kan nggak enak juga, orang terima zakat ya kayak 50 kan gitu. Kalau Baitul Mal kan terkumpul semua dikumpulin jadi banyak, jadi orang bisa dapat sejuta, enak juga bagikannya. Jadi ngumpulin aja dulu di Baitul Mal, nanti baginya lebih enak daripada kita cuman dikit mau bagi ke orangnya, nggak enak juga orang kan, gitu deh. Maka prinsip kita itu di Baitul Mal itu muzaki yang ikhlas, muzaki orang yang berzakat yang ikhlas, amil yang amanah, terus mustahid yang qanaah. Harus nerima, jangan pas nerima beras cuma 5 kilo aja. Nah, harus qanaah. Jadi mustahik orang yang nerima juga kita bimbing loh ya. Kalau di sana kita ajak ngaji, kita bimbing, dan kita suruh mereka ambil ke masjid. Kenapa? Seperti Nabi Yusuf. Kalau kamu ambil gandum, datang ke Mesir. Begitu juga, kalau kamu ambil zakat, sholat dulu asar, baru ambil zakat nih. Bukan diantar ya, Pak? Diantar boleh, cuman belum tentu. Kita kan memastikan mereka taat juga. Artinya paksa mereka juga ke masjid juga boleh kayak gitu. Kalau kamu mau ambil zakat, datang ke sini, sholat dulu, baru kita ini. Atau ngaji dulu 1 lembar, baru kita kasih. Memastikan ketaatan mereka. Ketika mereka sudah taat, Allah akan bukain rezeki. Ketika mereka dapat rezeki, mereka nggak jadi mustahik lagi, tapi mereka menjadi orang yang berzakat. Itu tujuan kita. Jadi nggak mau orang miskin selamanya miskin. Jadi Nabi itu dulu, kalau kamu masuk Islam, saya lunasin hutangnya. Orang masuk Islam lewat lunasin hutang, boleh. Ummu Salamah, kalau kamu mau nikah sama saya, Islam dulu. Jadi masuk Islam karena mau nikah, boleh. Tidak masalah. Jadi jangan pikir orang mu'alaf itu masuk Islam harus lewat hidayah mimpi dulu, ketemu wajah putih dulu, baru mu'alaf. Nggak ada. Lewat apapun boleh. Nggak ada masalah. Itu cuma wasilah. Setelah masuk Islam baru dia belajar. Ya kan? Ummu Salamah atau siapa gitu ya? Ummu Sulaim ya, ketika Abu Tolha ya, mau menikah, masuk Islam dulu menikah. Ketika sudah nikah, maka belajar dan jihad. Ujungnya jadi mati syahid, nggak ada masalah. Abu Sufyan dibayarkan hutang, nggak ada masalah. Justru bagus. Kalau kau masuk Islam, maka saya bayarin sekolah anakmu. Maka dia masuk Islam. Maka itu lebih baik, ya, kata Allah, lebih baik daripada kamu bersedekah 1 onta merah. Rahila atau Ferrari lah zaman sekarang. Ya. Siapa yang mampu sedekah Ferrari 1 hari 1? Yaitu ngajak orang untuk kembali ke Allah. Kamu seperti sedekah Ferrari setiap hari. Gitu deh. Bayarin orang untuk masuk Islam. Maka ada rumah mu'alaf dan sebagainya. Bagi tugas lah. Nggak kita semua yang ngerjain. Ada orang yang khusus mu'alaf kita support. Ada orang yang khusus ini, kita support. Nggak kita semuanya, harus kita semuanya. Ya, gitu deh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Tadi kita bahas tentang ketakwaan nggak? Makin bertakwa nggak? Makin beriman, nambah iman nggak? Kalau nambah iman dan nambah takwa, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Pintu langit terbuka. Itu pintu langit terbuka semua.
Allah turun. La fatahna artinya kami buka pintu langit lebar-lebar. Maka semua keberkahan rezeki akan turun ketika nambah iman sekarang ini. Nambah iman, nambah takwa. Kalau apa? Apa itu? Nah, nambah saudara. Maka pastikan penduduk negeri. Nah, kalau kita lihat penduduk negeri terlalu besar Indonesia. Kita kecilkan lagi perusahaan kita. Sekiranya satu penduduk perusahaan itu beriman dan bertakwa sama Allah, maka pasti akan kami buka pintu-pintu langit untuk perusahaan itu. Kecilkan lagi keluarga kita. Kalaulah penduduk keluarga kita ini semuanya beriman dan bertakwa, demi Allah, Allah akan turunkan semua keberkahan dari pintu-pintu langit untuk rumah tangga kita. Maka tugas kita apa? Memastikan penduduk negeri bertakwa. Siapa penduduk negeri kita? Istri, suami. Siapa penduduk negeri kita? Karyawan-karyawan. Bukan masalah mereka tidak bermaksiat, mereka tetap bermaksiat. Pasti kita pun bermaksiat, tapi memastikan mereka habis bermaksiat istighfar, ingat Allah, bertobat. Itu kita memastikan. Gitu dia. Memastikan mereka taat. Ya, ngetuk pintu langit. Kita ngaji aja dulu ngaji, ini sedang mengetuk pintu langit. Nah, gitu dia. Bukan lagi ngetuk, terbuka sudah. Nggak perlu digetuk. Ya. Nah, menjawab tanpa bertanya. Wahai anak Adam, kata Allah, janganlah engkau risaukan rezekimu besok, sebagaimana aku tidak pernah menyuruhmu beramal besok. Allah pernah nggak nyuruh kita beramal besok? Nggak pernah. Yang Allah suruh apa? Beramal hari ini. Allah nggak pernah nuntut kita untuk beramal besok. Maka kau jangan juga nuntut Allah untuk memberi rezeki besok, karena belum tentu kau hidup. Cukup kau pikirkan hari ini saja. Kalau hari ini sudah terbaik, maka janjinya Rasulullah besok akan lebih baik daripada hari ini. Apa ayatnya? Di surah 59 ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu, tadi dibacaan imam kayaknya. La tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur, dan renungkanlah, siapkanlah hari ini untuk besok lebih baik. Jadi yang Allah minta, maka real hijrah, mas, tagline-nya apa? Lakukan yang terbaik hari ini, bukan besok. Karena Allah meminta kita beramal hari ini, bukan beramal besok. Maka kata Allah, wahai anak Adam, jangan risaukan rezekimu besok, sebagaimana aku gak pernah menyuruh kau beramal besok. Maka syukuri saja rezeki hari ini, maka besok akan ditambah lagi. Ya, jadi fokus saja lakukan yang terbaik hari ini. Itu tagline real hijrah. Salah satunya juga di hadis Nabi, apabila kamu bisa melakukan pagi hari, jangan tunggu sore hari. Apabila kamu bisa mengerjakan sore hari, jangan tunggu besok pagi. Lakukan hari ini. Karena belum tentu besok kita hidup. Jadi gak usah terlalu risau. Tuh, orang-orang yang telah diberi hidayah itu orang yang selalu mengikuti kebaikan. Berarti kamu telah diberi hidayah sama Allah ketika kamu mengikuti kebaikan. Itu ayatnya. Wahudu ila thayyiba minal qaul. Hidayah itu datangnya dari ucapan yang baik-baik, dari kajian, dari nasihat. Hidayah datangnya dari situ. Itu kata Allah ya. 2242 benar nggak? Coba cari wahudu 32 coba. Atau 52 atau 52 bukan. 22 sebelah kanan paling atas. Sebelah kanan paling atas, coba cek. Ayat berapa? Surah 22. Dan hidayah dan petunjuk datang dari ucapan yang baik-baik. Sebelah kanan paling atas. Hah? 2224. Kebalik berarti. 2242 2224. Apa itu? Kepada ucapan yang baik-baik. Jadi hidayah itu kebanyakan datangnya dari mana? Ucapan yang baik-baik, dari kajian, dari nasihat. Kalau dari mimpi, wallahu a'lam. Ya, sebagaimana Nabi ketika ada sahabat yang sholat, ulangi sholatmu masih salah sampai 3 kali kan? Kenapa? Karena dia tidak tumaknina. Itu salah satu sholat yang tidak diterima. Yang kedua, ini bakal buat kaget. Di surah ke-8 ayat ke-35. Ini juga buat yang mau umroh. Sholat yang bersiul dan tepuk tangan. Emang sekarang ada orang yang sholat bersiul dan tepuk tangan? Ada nggak?
Nggak ada sekarang. Ngerti nggak apa yang diomongin? Nggak ngerti. Orang yang sholat dan dia nggak ngerti apa yang dia baca, sholatnya siul. Nggak paham apa yang dia baca. Apa subhan rabbil azim? Kau baca apa itu? Kau paham nggak apa yang kau baca? Atahiyatul, kau ngerti nggak? Kenapa kau baca atahiyatul? Kenapa kau baca surah Al-Ikhlas? Kau tahu nggak Al-Ikhlas itu apa? Kenapa kau baca Al-Fatihah? Kau tahu nggak apa yang kau baca itu? Kalau kau nggak tahu, maka sholatmu masih bersiul. Yang kedua, tepuk tangan. Keren. Tony Trey ini ria, minta puji. Kalau nggak ada orang, soalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ada orang, Bismillahirrahmanirrahim. Wih, keren suaranya. Makin alhamdulillah. Orang belakang nangis. Wih, berarti suaraku bagus. Wih. Minta tepuk tangan sholatnya itu. Sekarang di umroh. Umroh mereka itu kan ayat tentang tawaf. Tawaf mereka itu hanya bersiul dan tepuk tangan. Sekarang ketika umroh, coba cek di TV. Ada nggak orang bersiul dan tepuk tangan? Nggak ada. Siapa? Orang yang tawaf, mereka nggak ngerti apa yang mereka baca. Rabbana atina. Cuman siul-siul aja berarti. Mereka nggak paham mereka tawaf baca apa. Ngapain? Cuman ngikut-ikutan aja. Banyak nggak? Banyak. Terus yang tepuk tangan seperti apa? Rabbana. Woi, keren, udah umroh ya, udah haji ya, keren ya. Dapat azab umrohnya. Hati-hati. Maka kalau umroh sama saya, ketika ibadah umrohnya, semua handphone dimatikan. Nggak ada. Ibadah umroh aja ya, 2 jam aja. Nggak ada foto-foto, nggak ada video-video. Nanti yang foto video mutawifnya aja. Itu nggak usah, fokus. Dan nanti bacaannya, insya Allah semuanya paham. Saya akan bimbing. Umrohnya pakai headset, semua fokus sama suara saya aja. Dan saya akan mentalkin bacaan apa yang harus dibaca, dan pasti paham bacaannya. Sehingga akan netes air mata ketika tawaf. Insya Allah. Umroh itu, kata Rasulullah SAW, umroh satu ke umroh berikutnya akan mengikis kemiskinan. Tidak tersisa sama sekali. Jadi pulang dari umroh pasti terkikis kemiskinan. Dan terkikis dosa-dosa. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Kalau mabrur. Gak ada balasan lagi kecuali surga. Niatkan haji. Haji harus wajib. Umroh, ayo. Nah, kalau mau ngecas iman fast charging full, umroh aja. Itu langsung fast charging. Iman itu langsung zep kalau pulang umroh itu. Ya. Dan umroh satu ke umroh berikutnya, lihat. Kehidupan kita makin akan kaya. Beda pasti. Maka niatkan setiap 4 bulan, 6 bulan atau setahun sekali umroh. Keluarin 40 juta. Dan kata minimal Allah akan ganti 10 kali lipat dari uang yang kita keluarkan. Minimal. Allah akan ganti semua uang yang kita keluarkan untuk ibadah kepadanya. Minimal 10 kali lipat. Maka gak ada rugi-ruginya. Mau keluarkan berapapun untuk ibadah sama Allah, gak ada ruginya sama sekali. Karena kata Allah, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Bayangkan, sholat aja masih celaka. Apalagi gak sholat. Jadi jangan pikir kalau gitu gak usah sholat lah. Sholat aja masih ada yang celaka. Apalagi gak sholat. Kalau gak sholat hukumannya apa? Qalu masalah kekum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Apa balasan tidak sholat? Langsung ditendang neraka VIP saqar. Gak pakai hisab. Mau kau ahli sedekah, mau kau punya 1000 masjid, mau kau hafiz Quran. Kalau nggak sholat, langsung tendang ke neraka sakor tanpa hisab. Itu kalau nggak sholat. Terus gimana? Makanya belajar. Belajarlah sholat yang benar kayak gimana. Sholat yang khusyuk itu hadiah. Ya, karena belum tentu kita khusyuk di subuh, maka coba lagi zuhur, coba lagi asar. Karena illa alal khasyi'in. Berat bisa sholat khusyuk itu. Dan khusyuk itu bukan pejam mata ya. Dia khusyuk itu bukan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan khusyuk. Justru sholat itu sunahnya buka mata, bukan tutup mata. Jangan. Makin kau tutup mata, makin keingat itu jemuran belum diangkat.
Makin tutup mata, makin keingat itu kunci motor udah dicabut atau belum tadi itu. Jadi dibuka mata. Khusyuk itu ready for use. Ready for use apa? Kalau ada kala jengking di depan matamu ketika kau lagi sholat, bunuh dia. Karena ketika lagi sholat, ada kala jengking, bunuh. Itu sholat khusyuk kata Nabi. Bukan ketika ada kala jengking, kala jengking. Matikan. Ambil aja, matikan. Sholat lagi. Banyak orang saking mau khusyuk, dring, toke, kan? Misalnya ringtone-nya ada tuh, ringtone toke itu. Khusyuk enggak, ambil, matikan. Itu khusyuk. Kalau diangkat udah batal. Tidak boleh ada gerakan sia-sia, gerakan berlebihan. Itu nggak boleh. Gatal, ya garuk. Ini gatal, saking nggak boleh 3 kali gerak. Gatal, ya garuk lah. Garuk aja garuk. Kalau gatal, tapi nggak boleh juga. Ketulah rambutnya itu berlebihan. Gitu. Itu khusyuk dari Boris. Kita sholat, anak kita bawa gunting. Jangan gunting itu. Aduh, lagi sholat. Ambil guntingnya, simpan. Kita yang ketusuk. Gitu. Yang pertama, utamakan diri kalian dulu. Jadi gini, ada yang tanya sama, wahai Nabi, saya belum umroh, terus atau saya belum haji. Gimana? Orang tua saya juga, padahal umur dia udah senja. Saya takut. Kata Nabi, umroh diri kamu dulu, baru orang lain. Oke? Kalau sudah umroh, kalau ada rezeki satu umroh, ya udah untuk orang lain. Tapi kalau kamu rindu ke Baitullah, pengen ngecas lagi, kamu berangkat plus berangkat lewat doanya. Ya Allah, semoga aku bisa berangkat umroh dan memberangkatkan orang lain. Ditambah doanya. Tapi wajib haji dulu. Artinya sebelum kita umroh, kita sudah ada niat dan pengen daftar haji. Karena umroh itu sunnah. Kita daftar haji misalnya reguler 60 juta. Kita udah daftar haji 60 juta. Nunggu 10 tahun. Nah sambil nunggu itu pengen umroh, boleh. Tapi kalau langsung umroh gak ada niatan haji gak boleh. Jadi harus ada niat haji dulu. Nah kalau niat boleh, niat saja boleh, daftar lebih baik ya. Kalau bisa daftar itu lebih baik. Jadi kata Allah, buka di surah ke-6 ayat ke-155. Kitab Quran ini penuh dengan keberkahan. Maka siapa saja yang mulai dekat dengan Quran, maka Allah akan penuhkan keberkahan dalam hidupnya. Kalau kau punya bisnis, maka bisnismu akan lihat berkah itu apa? Berkah itu terus tumbuh dan meningkat dengan pesat. Itu namanya berkah. Maka siap-siap yang punya bisnis mulai dekat dengan Quran, siap-siap bisnisnya akan melejit. Siap-siap bisnisnya akan berkah. Quran, ketika kita dekat dengan Quran, maka Allah datangkan keberkahan. Kalau sudah dapat berkahnya, jangan kau tinggalkan Quran. Paham nggak? Nanti kita mulai ngaji nih. Sebenarnya lewat wasilah ngaji inilah Allah datangkan bisnis. Nanti bakal buka cabang, saya yakin. Bakal banyak cabang, omset meningkat, bahkan punya bisnis baru. Gara-gara itu, jangan sampai kau tak ngaji lagi. Siap-siap. Itu langsung jadi istidraj itu. Kenapa? Karena sudah pengalaman. Ketika mulai ngaji, saya sudah sampaikan, siap-siap, habis ini akan datang keberkahan. Usaha makin berkah, makin lancar semuanya. Tapi jangan sampai tinggalkan Quran. Ini pegang omongan saya. Bulan depan ketika saya datang, lihat. Pasti disibukkan dengan usaha masing-masing. Bisa gak kita melewati itu? Justru ketika, aduh Ustaz Beri ngaji, aduh mas, maaf ini launching cabang baru ini. Oh maaf mas, ini klien saya dari ini datang ini. Aduh, lihat loh. Nah, ya hati-hati, serius hati-hati. Kenapa Mas Ferry bisa tanya kayak gini? Karena Quran ini kan seperti peta, map. Saya udah tahu ke depannya bakal kayak gimana gitu. Maka jangan sampai kena seperti itu. Ya. Ketika makin senang tapi makin lupa sama Allah, buka di surah 6 ayat ke-44.
Ini hanya peringatan ya. Kalau belum terjadi, ini peringatan. Ketika mereka melupakan Quran, mereka lupakan kajian, makin Allah bukakan pintu rezekinya. Makin banyak, makin sibuk usahanya. Jangan tinggalkan Qurannya. Kalau sudah Quran datang, tinggalkan semuanya. Utsman bin Affan, dia lagi bawa dagangannya. Ketika ada info, Nabi lagi ngaji sama Ali sama Umar, langsung dilepaskan dagangannya di situ. Langsung pergi. Bisa nggak kayak gitu? Wah berat, apalagi miliaran, berat, serius. Tapi kalaulah kita tahu satu ayat Quran ini kata Allah lebih mahal daripada satu gunung emas, maka kau akan mengejarnya walaupun merangkak. Sayangnya kajian kita nggak kelihatan apa yang kita dapat. Di akhirat aja kelihatan. Sayangnya kita nggak lihat, kita buta. Makanya dianggap enteng kajian kayak gini. Padahal satu ayat yang kita pelajari ini lebih mahal daripada satu gunung emas. Itu lebih mahal. Kapan kita tahunya? Di akhirat nanti. Ya Allah, balikkan lagi aku ke dunia. Kenapa? Mau ngapain? Agar aku bisa beramal soleh, biar bisa sedekah, biar bisa sholat, biar bisa ngaji. Tahu gitu aku milih ngaji kemarin daripada ketemu sama klien itu. Tahu gitu aku milih sholat daripada aku meeting. Tahu gitu aku sedekah daripada aku beli mobil. Tahu gitu, apa kata Allah? Tidak bisa lagi, udah terlambat, karena kau sudah dalam kubur. Maka mumpung sekarang belum dalam kubur, masih ada kesempatan, belum terlambat. Ya. Itu pasti terjadi nggak ayat itu? Terjadi. Pertanyaannya, itu kita atau bukan? Semoga bukan kita. Makanya jangan sampai nyesel. Saya itu kalau guru saya datang ke Pontianak, guru saya orang Medan. Ya, kalau guru saya datang ke Pontianak, tanya istri saya itu langsung ngemas koper, saya ikutin kemana guru saya. 7 hari guru saya di Pontianak, 7 hari. Dia nginap di hotel mana, saya nginap di sebelah kamarnya. Karena saya ingin berkhidmat sama guru saya itu. Gak mau saya tinggalkan, saya gak mau nyesal. Tahu gitu, tapi jangan juga saya nginap di hotel mana, nginap semua nanti. Gak juga, artinya kalau saya belajarnya seperti itu. Ya, siapkan semua yang terbaik. Ya, karena gak mau nyesal. Jarang-jarang. Ya, walaupun bukan cuma saya ya, kajian siap dimanapun. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak semuanya, semoga bermanfaat dan semoga bisa mendapat hikmah semuanya. Ya, dan jangan pernah tinggalkan ngaji ya, walaupun dapat keberkahan sebanyak apapun, jangan sampai tinggalkan ngaji. Dan kita ini baru mulai. Nabi ngaji kayak gini 13 tahun setiap hari. Kita sebulan sekali, berarti butuh ratusan tahun ngajinya. Ya, insya Allah. Ngaji aja terus, open Quran everyday insya Allah. Oke, itu saja kita tutup. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.